Hai hai, balik lagi di review kepentingan Ariano 6. Tapi ini sebenarnya bukan review sih. Ya bisa dibilang review, tapi gue lebih pengen share aja, lebih pengen cerita tentang pengalaman gue yang akhir-akhir ini mengharuskan gue untuk naik transportasi publik lagi atau transportasi umum. Nah, gimana naik transportasi umum di masa-masa pandemi yang masih berlangsung ini, di mana kita tahu bersama saat gue ngerekam video ini, pandemi corona di Indonesia masih ada, pandemi COVID-19, dan jujur gue nggak pernah naik transportasi umum lagi sejak Maret 2020. Sampai akhirnya kemarin gue harus naik transportasi publik lagi. Jadi gimana ceritanya? Apakah aman? Apakah kita sudah bisa santai untuk naik transportasi publik? Jangan kemana-mana. Jadi jauh sebelum pandemi dimulai di Indonesia, gue memang kemana-mana cukup sering untuk naik transportasi publik, ya mau komuter lain, MRT, Transjakarta, Gojek, Grab. Itu transportasi publik bukan ya? Ya pokoknya itulah yang nggak bawa mobil atau motor sendiri. Kenapa? Karena selain mendukung program pemerintah untuk mengurangi kemacetan, anjay, enggak. Karena pertama bisa hemat buat bensin. Dan kenapa akhirnya gue beralih ke transportasi publik dari kendaraan pribadi? Karena saat-saat gue naik kendaraan pribadi ini, saat-saat gue naik mobil, saat-saat gue naik motor, gue ngeliat komuter lain, gue ngeliat bis Transjakarta, kok enak banget ya, punya jalur sendiri, kita nggak usah capek, kayak ya udah tinggal naik, bayar, duduk sampai tujuan kayak gitu. Nah, jadi itu alasan, bisa dibilang itu alasan kedua gue. Jadi yang pertama tadi hemat bensin, yang kedua adalah bisa tidur kalau di transportasi publik, beneran bisa tidur. Jadi kayak gue kalau berangkat kerja gitu, misalnya naik bis Transjakarta, ya udah naik, tidur, terus sampai di haltenya, bangun, turun, kerja. Jadi enak banget gitu. Alasan ketiga kenapa gue lebih memilih naik transportasi umum, karena kadang suka ada kejadian-kejadian lucu. Sumpah, banyak banget gue nemuin kejadian-kejadian lucu di transportasi publik yang kita duduk terus cuma ngeliat kejadiannya gitu, bisa ketawa aja dalam hati, bisa terhibur. Karena kan hidup di ibu kota agak-agak banyak pikiran gitu kan. Nah, kalau naik transportasi publik tuh ada aja gitu kejadian lucu, entah itu di dalam transportasi publik itu sendiri, kayak di dalam bis Transjakartanya atau di dalam komuter lainnya yang kejadian lucunya, atau kalau misalnya kita lagi ngelihat keluar nih, kayak misalnya gue seringnya naik bis Transjakarta, gue seringnya milih duduknya paling belakang, terus di pojok dekat kaca. Jadi gue di pojok dekat kaca dan di sebelah kiri, karena kan Transjakarta jalannya di paling kanan, jadi gue bisa ngelihat ke sebelah kiri itu ada aja kejadian-kejadian lucu, entah itu orang lain yang naik motor, entah itu mobil. Pokoknya kalian harus cobain nih. Kalau kalian belum pernah naik transportasi umum, kalian harus cobain naik transportasi umum, terus ngeliat keluar atau ngeliat di dalam, perhatiin aja sekitar, pokoknya nanti tiba-tiba ada aja kejadian lucu gitu. Itu seru banget sih. Dan yang keempat adalah suka, kalau tadi ada kejadian lucu, yang keempat ini suka tiba-tiba ada kejadian ajaib. Beneran ada kejadian ajaib. Jadi gue pernah berangkat kerja, itu naik transportasi umum, dan ternyata tiba-tiba di waktu itu gue naik komuter lain, Transjakarta. Waktu itu gue naik Transjakarta jurusan dari Kampung Rambutan menuju Lebak Bulus, dan lanjut Lebak Bulus menuju Kebonjeruk. Waktu itu kantor gue di Kebonjeruk, tapi bisnya jurusannya Lebak Bulus Harmoni kalau nggak salah. Tiba-tiba ada mantan. Ajaib kan? Pokoknya ketemu mantan di suatu hal yang tak terduga, itu bener-bener ajaib gitu. Banyak kejadian ajaib, dan itu salah satu yang gue alamin gitu. Terus tiba-tiba gue yang tadi gue bilang, gue kalau naik ke Transjakarta duduknya paling belakang, terus di depan gitu ada cewek yang dada-dada gitu ke belakang. Terus gue ngeliatin, ini dadain siapa ya? Ternyata pas gue lihat-lihat lagi, itu adalah mantan gue. Akhirnya saat pindah bis, saat transit di Lebak Bulus, gue harus pindah menuju bis ke arah Harmoni. Ya udah, akhirnya kita memutuskan untuk duduk bersebelahan karena lumayan nih Lebak Bulus ke Kebonjeruk. Ya udah, bercanda-bercanda, yang diacak-acak rambut, yang berantakan hati. Aduh. Oke, cukup cerita tentang mantan, dan ini kita akan menuju topik pembahasan utama. Apakah aman naik transportasi publik di masa-masa pandemi yang masih berlangsung seperti sekarang ini? Apalagi Jakarta ini belum kelihatan tren menurun ya, masih tren positifnya ini masih naik ke puncak gunung. Apakah aman naik transportasi publik? Nah, kemarin kebetulan gue ini kan udah nggak pernah naik transportasi publik semenjak pandemi melanda, karena ya gue takut juga gitu kan. Karena pikiran gue itu kalau misalnya kita di Transjakarta atau kita di komuter lain atau di MRT, itu adalah ruangan tertutup yang udah virusnya di situ-situ aja muternya gitu. Jadi gue memutuskan untuk
dari Maret 2020 gue memutuskan untuk naik kendaraan pribadi dan tidak lagi menggunakan transportasi publik sampai pandemi selesai. Tapi karena kemarin kebetulan alhamdulillahnya rumah kebanjiran, terus juga mobil motor kerendam semua, jadi memang harus masuk bengkel, harus ke salon mobil untuk nyedot dalamnya, dan mau nggak mau gue harus naik transportasi publik untuk menuju ke tempat kerja yang sekarang di daerah Grogol. Nah, awalnya itu berangkatnya gue naik mobil karena gue nyetor mobilnya ke gue naruh mobilnya ke adalah tempat salon mobil itu untuk ngebersihin dalamnya, karena itu banjirnya setengah mobil kerendam, jadi mau nggak mau airnya masuk ke dalam. Nah, itu karpetnya jadi bau banget, jadi akhirnya harus dibersihin, dan ada beberapa yang airnya menggenang di dalam, di balik karpet dasarnya. Pulangnya sekitar jam 20:44 ini gue memutuskan untuk pulang naik bis Transjakarta lagi, jurusannya adalah Pluit Pinang Ranti. Gue naiknya dari halte apa ya yang di depan Tugu 12 Mei dekat Trisakti itu, kalau nggak salah halte Grogol 2 deh. Awalnya gue deg-degan banget, wah gimana nih ya gue naik transportasi publik lagi. Awalnya agak deg-degan, tapi begitu gue jalan menuju haltenya, masuk halte, ternyata protokol kesehatannya dijaga sangat ketat banget. Ini yang gue alamin adalah bis Transjakarta, transportasi publik dalam artiannya bis Transjakarta yang gue alamin, dan ini jurusannya Pluit Pinang Ranti, dan gue naiknya dari halte Grogol 2 kalau gue nggak salah, pokoknya yang di dekatnya Tugu 12 Mei itu, dan naiknya jam 20:40, sekitar jam 20:40 atau 44 atau 45 lah, sekitar jam segitu. Jadi begitu sampai itu langsung dicek suhu sama petugasnya, petugas tempat dicek suhunya. Gue nggak tahu sih apakah kalau di atas 37,5 nggak boleh masuk atau gimana, tapi saat itu suhu gue alhamdulillah normal, jadi gue boleh masuk, nunggu. Dan di dalam halte juga itu jaraknya itu bener-bener kita jaga jarak. Mungkin sesama pengguna transportasi publik pada saat itu tahu nih bahwa pandemi masih berlangsung, dan ya kita naik transportasi publik bareng-bareng ya saling jaga aja, jadi benar-benar berjarak duduknya gitu. Sampai akhirnya sekiranya 3 menit 5 menit gue nunggu bisnya datang, gue naik, dan ternyata memang benar-benar itu social distancingnya dijaga, physical distancingnya dijaga, jadi benar-benar jaraknya itu satu bangku. Jadi bangku gua, terus ada logo X, terus bangku boleh didudukin, terus ada logo X lagi, terus bangku lagi boleh didudukin, dan begitu seterusnya. Gua nggak tahu apa memang sepi atau gimana jurusan itu atau di jam segitu, tapi saat gua naik itu beneran sepi dan itu nyaman. Gue jadinya ngerasanya nyaman karena ya protokol kesehatannya dijaga, physical distancingnya, semua harus pakai masker, bener-bener gak ada yang lepas masker, dan ya udah gitu. Jadi nyaman akhirnya. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya, sebenarnya aman gak sih kita naik transportasi publik? Untuk yang gue rasain kemarin, kalau kita menjaga protokol kesehatannya dengan ketat, kalau kita sama-sama, gue yakin semua pengguna transportasi publik pasti menjaga protokol kesehatannya dengan baik dan benar, dan ya udah akhirnya nyaman-nyaman aja. Yang pasti satu hal yang gak boleh lu lakuin ketika lu naik transportasi publik di masa-masa sekarang ini adalah batuk. Itu gak boleh dilakuin, karena kemarin nih pengalaman lucunya adalah gue sempet batuk, ya namanya gatel kan, lagi sambil dengerin lagu, tiba-tiba gitu. Itu semua satu bis itu ngeliat ke gue, kayak kesannya batuk lu, turun gak lu? Gitu. Dan setelah gue beberapa menit kemudian ada yang batuk di tengah-tengah bis gitu, semuanya langsung nengok ke orang yang batuk itu. Jadi ini saran gue, jangan sampai lu batuk kalau lagi naik transportasi publik. Kalau lagi gatel banget ditahan-tahan aja sampai halte baru batuk gitu. Walaupun pakai masker, lu tetap diliatin. Gitu aja kali ya share pengalaman gue tentang gimana rasanya naik transportasi publik pertama kalinya di masa-masa pandemi. Mungkin gue norak banget karena memang teman-teman juga di luar sana banyak yang udah naik transportasi publik. Mungkin karena gue masih ya cukup insecure lah, karena di rumah juga ada orang tua segala macam, gue masih cukup menjaga itu. Dan baru kemarin aja sih karena terpaksa gue harus naik transportasi publik, dan ternyata aman dan nyaman gitu di jam segitu ya. Catatannya adalah gue naik bis Transjakarta arah Pluit Pinang Ranti di jam 20 lewat sekitar 20.40 atau 20.45. Jadi gue nggak tahu nih di rute lainnya Transjakarta atau di transportasi publik lainnya kayak komuter lain, MRT, seperti apa penerapannya, karena yang gue tahu cuma pengalaman gue kemarin.
Gitu aja dulu sharing-sharing ceritanya. Kalau kalian suka sama video ini, like biar gue bisa lebih banyak sharing-sharing. Tapi kalau mau dislike juga nggak apa-apa sih, suka hati kalian aja. Yang paling penting share video ini biar teman-teman kalian tahu gimana rasanya naik transportasi publik di masa-masa pandemi. Dan juga komen di bawah kira-kira apalagi ya video review atau video yang harus dibuat oleh Rianusix. Yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel Kurang Jago Project dan juga dengerin Deep Talk Podcast di Spotify dan Apple Podcast. Rianusix pamit, jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kalau nggak ada ya pakai hand sanitizer. Di rumah aja, kalaupun kalian memang harus keluar rumah, pastikan kalian menjaga jarak dan tetap untuk selalu menggunakan masker. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.